Ujian akan dimulai. Selanjutnya, sebelumnya saya serahkan kepada Profesor Dr. Marinani SMS sebagai promotor untuk memimpin jalannya ujian akhir. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ujian ini seperti yang disampaikan oleh pimpinan sidang tadi kurang lebih 1 jam setengah, jam 30 menit yang nanti akan kami bagi. Presentasi tidak salah, saya kira semua sudah membaca. Saya batasi 15 menit saja, jangan lebih. Nanti kalau lebih saya akan berikan ukuran. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan ujian. Ujian pertama dilakukan oleh Bapak Penguji 2, Profesor Wahyudi, dan berikan kesempatan 20 menit. Habis lagi. Oke, baik. Bapak Kusuma ada acara yang lain, berapa menguji dulu? Dan lebih dari 15 menit, 10 menit lebih baik. Ya. Oke. Di pertiga nanti ada Prof. Usman, ada yang lain, Pak Dr. Susilo dan Ibu Dr. Mutia, masing-masing 15 menit. Dan setelah itu dilanjutkan promotor masing-masing 10 menit memberikan arahannya. Mudah-mudahan waktu ini kalau kita pastikan lebih dari 1 jam 30. Saya kira demikian. Di sebelah Prof. Usman, maksud ke Prof. Wahyudi, mohon maaf karena beliau punya acara yang lain. Saya persilakan secara kompromis untuk mempresentasikan 15 menit ke depan. Pertama sekali, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya kepada promotor dan penguji yang bersedia hadir, yang telah bersedia hadir pada kesempatan ujian akhir presentasi saya ini. Selanjutnya, ingin saya mempresentasikan bahan daripada isi daripada presentasi saya ini. Adapun judul daripada presentasi saya ini adalah analisis tata kelola keuangan desa dalam upaya percepatan pembangunan desa di kasus Kabupaten Asahan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Jadi saya melanggar aturan ini. Pak Bukit ya, pertama saya sampaikan selamat sudah akhirnya bisa maju di ujian akhir ini ya. Saya ikut juga. Sedikit mungkin pertanyaan saya, kalau ada orang tanya apa yang baru dari penelitian ini, apa jawaban Pak? Baik, terima kasih Pak. Barangkali untuk menjawab itu bisa saya katakan bahwa penelitian tentang objek desa, khususnya mengangkat mengenai aktivitas pengelolaan keuangan desa, bagaimana pengelolaan keuangan desa itu bisa difokuskan untuk mengangkat atau menjadi percepatan pembangunan desa, khususnya mengenai evaluasi mengenai pelaksanaan pengelolaan desa itu selama ini belum betul-betul dilaksanakan dengan menggali persepsi dari masyarakat. Mengapa Kabupaten Asahan dipilih sebagai objek penelitian? Mengenai alasan pemilihan lokasi Kabupaten Asahan itu, bahwa berdasarkan beberapa potensi yang saya lihat itu, Kabupaten Asahan ini sangat awal merespon dari semenjak peraturan tentang yang mengharuskan adanya pengelolaan keuangan desa itu dikeluarkan dari tahun 2007. Kabupaten Asahan sudah melaksanakan langsung di tahun 2008. Regulasi tentang pengelolaan keuangan desa itu berarti di
tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten. Bahkan bertanya saya, apakah desa itu sudah membuat regulasi tentang ngatur atau mengelola desa? Kasus Jackson. Terima kasih Pak. Kalau kasus untuk asahan itu, kalau mengacu kepada Undang-Undang 32 sebelumnya, karena basis daripada penelitian saya ini adalah Undang-Undang 32 sesungguhnya. Karena pada waktu penelitian ini berlangsung, baru keluar Undang-Undang tahun 2014 itu, kemudian ada Permendagri, di kabupaten ada peraturan daerah, ada peraturan daerahnya, kemudian di desa itu peraturan desanya hanya mengenai penetapan APBD desa itu. Jadi mengenai aturan namanya apa? Perdes. Perdes. Ya, perdes. Siapa yang menghasilkan? Proses menghasilkannya melibatkan dia. Kalau prosesnya hampir sama dengan proses Perda di kabupaten itu, nanti ada inisiatif dari BPD juga, tapi ada juga yang berdasarkan yang dirancang oleh eksekutifnya desa itu, pemerintah desa. Nah, kalau untuk konteks APBD desa itu proses awalnya dari pemerintah desa. Pemerintah desa nanti setelah mereka menyusun Kepala desa dan kepalanya ya kepala desa. bersama brigade. Belum, sebelum sampai kepada DPD itu nanti di pemerintah desa dulu. Setelah mereka menyusun, nanti untuk proses selanjutnya mereka mengundang pihak BPD untuk dibahas secara bersama-sama. Setelah nanti selesai dibahas, ditetapkan menjadi peraturan desa. Artinya peraturan desa itu tetap oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Sudah jalan desa. Kalau jalannya jalan, tapi tidak efektif karena keterbatasan itu tadi. Untuk mengefektifkan itu saran apa? Ya, saran saya diperbanyak aparat sipilnya, khususnya di level kecamatan yang membidangi masalah desa ini. Sudah ada diteliti. Ada itu ya pengawasan. Ada. Meningkatkan kualitas tadi yang belum. Ya. Sudah cukup Pak. Di sini ada istilah pengelolaan keuangan desa dan tata kelola desa. Itu menjadi Ya, terima kasih. Kalau di judul kan memang saya buat analisis tata kelola. tata kelola keuangan desa dengan pengelolaannya itu apakah sudah sesuai? Kalau itu merupakan sistem, berarti sistem itu harus dilakukan. Ya. Biasanya hasil penelitian belum sesuai. Mungkin kalau misalnya nanti bisa itu akan lebih baik. Ya, Saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beli catat ya Pak. Ya. Yang pertama coba dibuka buku data ini halaman 159 misalnya. Saya tidak tahu makna bintang 3, bintang 1 ya. Kalau bintang 1 itu channel, bintang 3 legend di pangkat api ya, begitu. Tapi ini maksudnya apa? Dikasih bintang 3, ada bintang 1 gitu. Monggo silakan Pak Dinas. Ya, saya menekankan lagi Bu sarannya Pak Susilo itu betul-betul ditangkap. Siapa? Pertama, makanya tadi Prof. Agus nanya, ini kelemahannya di mana SDM? Salah, Anda nggak miliki itu, model Anda nggak ada SDM. Ya, yang model Anda kelemahan sistem. Jadi kalau nggak salah, Yes itu di halaman berapa? Oke, lihat halaman 160 itu hasil karya yang ditanyakan Pak Susilo tadi, kesimpulannya yang di situ.
di 160. Sistem. Nah, TKD itu lemah di hampir semua nilai skor di situ tidak mencapai di atas nilai 6. Ya. Nah, tapi sudah di atas nilai 6, berarti sudah cukup baik, tapi masih ada beberapa yang perlu diperhatikan. Apa? Ya. Apa? Pada aspek do, Nah, pada aspek act. berarti di dunia yang paling lemah. Terima kasih majelis memberikan kesempatan kepada saya. Yang perlu diingat Pak Bukhari ya, kalau di pemerintahan itu 3. Jadi punya kemauan, punya kemampuan, dan punya kewenangan. Yang diomongin Pak Budi tadi itu adalah berkenaan dengan kewenangan ini. Kalau di kita perguruan tinggi atau di anak-anak di yang lain, di sektor private misalnya, cuma 2, punya kemampuan dan punya kemauan. Tapi kalau di pemerintahan 3, ada kewenangan di dalamnya. Nah, ketika kewenangan ini dikemukakan oleh Pak Budi tadi, pelajari itu undang-undangnya. Karena bisa orang pemerintahan itu punya kemampuan, punya kemauan, tetapi tidak punya kewenangan melakukan, dan kemudian dia bisa salah. Nah, pahamkan itu dulu di Pak Bukhari. Dia tahu, dia mampu, dia mau, tetapi ngapain tidak dikerjakan? Karena tidak punya kewenangan. Saya khawatirnya memang aturannya itu sampai pada level bawah belum mengatur. Itu saranku untuk memperbaiki angel view ya, untuk memperbaiki sudut pandang. Untuk pertanyaanku sederhana saja. Ada 2. Yang pertama, menurut Pak Bukhari, dana desa ini dilanjutkan atau tidak? Jawaban. Ya, Dilanjutkan, Pak. dilanjutkan. Oke. Ketika dilanjutkan, ada beberapa asumsi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Kira-kira saya agak berbeda dengan Pak Budi dari aspek sistem yang sudah dijelaskan. Di SDM-nya pada level desa itu ketika ada masalah di DU sama di Ek, itu ada kesengajaan nggak memang dibuat seperti itu? Oleh siapa? Oleh yang terlibat, dalam hal ini oleh desa. Misalnya ketika musrembang tidak melibatkan semua orang, ketika perencanaan tidak transparan dan sebagainya, kira-kira disengaja atau tidak? Berkali-kali kita katakan bahwa penelitian ini tidak semata-mata hanya mengatakan hasilnya penelitian adalah itu, tidak hanya itu. Ada elaborasi di situ, ada teori, ada sebagai peneliti dan sebagainya. Sehingga di sana ketemulah sesuatu yang baru, itu betul-betul baru. Bukan kata Pak Budi, bukan kata Pak. Ya. Tapi ini betul-betul apa yang Anda temukan, itulah hasil penelitian tentang apa yang dituliskan. Sehingga apa yang kita tulis di sini, tata kelola keuangan desa itu bukan tata kelola keuangan desa yang dulu, tapi tata kelola keuangan desa yang sudah mencoba merespon undang-undang, PP, parlemen dan seterusnya. Saya kira itu yang menjadikan nilai dari disertasi ini. Tapi tanpa itu tetap hasil penelitian ini adalah rusak karena berhenti di act dan do dimanapun. Ya, tolong kalau ini bisa dilakukan, saya kira itu yang harus kita dapatkan sebagai misi dari disertasi. Itu maksud saya. Baik, saudara Prof. Bukit Bukit Seksian ya.
mungkin ujian kita skor dulu 5 menit ya. Itu kalau bisa kurang dari 5 menit. Jangan jauh dari ruangan ini. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Alhamdulillah, saudara Provinsi Bukit Bukori Syakian, ujian sudah berjalan dan tadi malam mimpi apa Pak Bukit Bukori Syakian? Nah, hari ini kelihatan saudara tidak begitu tampan dibanding dengan biasanya gitu ya. Seperti wajahnya itu ruwet gitu ya, karena ada mimpi apa atau bagaimana gitu. Oh, ada mimpi. Berarti tidak tidur ya. Katanya Pak Dr. Budi itu kalau mau mimpi indah itu ya tidur yang nyenyak ya. Jadi berarti tadi malam saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan sampaikan hasil dari ujian saudara Provinsi hari ini. Pada hari ini Senin tanggal 22 Agustus 2016 telah dilaksanakan ujian disertasi saudara Provinsi Bukit Bukori Syakian. Dengan berbagai pertimbangan dan penilaian yang sudah diputuskan oleh tim promotor bersama-sama tim penguji baik internal maupun eksternal. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di situ. Yang pertama adalah jurnal harus segera diproses dan beberapa hal yang menyangkut tentang tahapan berikutnya sudah dilakukan dengan secepatnya. Maka hari ini saudara dinyatakan lulus ujian disertasi yang ke-172 di program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Saya ucapkan selamat Pak Bukit Bukori Syakian. Baik, dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian ujian akhir saudara Dr. Bukit Bukori Syakian ini bisa diakhiri. Dan kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.